Mengapa banyak orang perempuan yang menganut fenomena free child? Ini penyebabnya. Bagaimana sih Bun untuk menumbuhkan agar anak-anak perempuan kita ini memiliki kemandirian dan rasa tanggung jawab? Parents Hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum, apa kabarnya Ayah Bunda Parents Hebat? Ayah Bunda, kita yang diamanai anak laki-laki dan anak perempuan tentunya memiliki perbedaan dalam mengasuhnya. Nah, hari ini kita akan berdiskusi Bun, karakter apa saja ataupun hal-hal apa saja yang harus kita tanamkan kepada anak-anak perempuan kita. Tentunya semuanya yang kita berikan harus sejak dini ya Bun. Tidak boleh, bukan tidak boleh. Kalau terlambat, mari kita segera memulainya lagi begitu. Nah, hari ini ada 6 hal karakter yang akan kita tanamkan kepada anak perempuan. Apa saja Bun? Yang pertama adalah menutup aurat. Nah Bun, ini menutup aurat ini harus sejak kecil kita tanamkan kepada anak-anak Bun ya. Ketika memang menutup aurat itu tidak harus dengan menggunakan jilbab, tetapi ada bagian organ-organ tubuh yang tidak boleh dinampakkan kepada orang lain. Maka ketika sejak kecil anak-anak ketika keluar rumah sudah dibiasakan menggunakan celana panjang ataupun kemudian baju yang menutup, sekalipun tidak misalkan menggunakan jilbab. Karena masih banyak nih orang tua yang beranggapan aduh anakku lucu begitu, kemudian ditambah dengan sekarang ini kan apa itu namanya, outfitnya anak perempuan yang kecil-kecil itu lucu-lucu banget gitu Bun ya, apalagi outfit yang menampakkan apa namanya bahu dan sebagainya itu lucu. Nah konsep lucu itu jangan sampai apa namanya menggagalkan kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita, terutama anak yang perempuan, karena nanti ketika di masa usia yang memang seharusnya kita tanamkan hal kebaikan itu, kita akan mengalami kesulitan. Jadi yang pertama itu tadi Bun, ajarkan anak untuk menutup aurat sejak dini. Kemudian yang kedua, berikan anak-anak kita, anak-anak perempuan, mainan sesuai dengan kebutuhannya. Jangan berikan mereka mainan yang memang diperuntukkan untuk anak laki-laki. Bunda semuanya sudah tahu mengapa kok harus diberi misalkan mainan boneka, karena mainan boneka adalah bertujuan untuk meningkatkan ataupun menggali potensi fitrah keibuannya, bagaimana dia harus menimang anak. Maka pintar-pintarlah Bunda saat kita memilihkan anak perempuan kita mainan, tidak asal sesuai dengan keinginan anak, atau bahkan jangan-jangan yang ingin mainan itu sebetulnya adalah orang tuanya begitu. Pengennya mainan anak laki-laki atau pengennya anak laki-laki saat itu punya anak perempuan, maka diberikanlah mainan anak laki-laki. Tidak tepat ya Bun kalau seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ajarkan anak perempuan kita mandiri. Mandiri ini dari hal-hal kecil ya Bun, ajarkan dia mencuci piring, kemudian menyapu, kemudian ajarkan dia merapikan mainannya sendiri, tentunya dengan tentunya dengan kemampuan sesuai dengan usianya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kemandirian, utamanya untuk anak perempuan. Kemudian yang keempat, apa nih yang keempat? Yang keempat adalah ajarkan dia berbicara lembut. Anak perempuan itu berbicaranya lembut, anak perempuan itu bahasanya adalah tidak judes, tidak jutek kalau berbicara. Bagaimana anak-anak perempuan seharusnya berbicara dengan orang lain, dengan orang tua, tentunya itu sudah kita tanamkan. Kak, kamu kan perempuan, berbicaranya yang lembut ya nak. Nah disampaikannya sudah seperti itu. Nah apakah anak laki-laki tidak diajarkan kelembutan? Tentunya juga, hanya prioritas ini lebih kita tanamkan kepada anak-anak perempuan, karena perempuan itu fitrahnya lembut, kemudian santun seperti itu. Jangan sampai fitrah itu hilang ya Bun, karena fitrah itu hilang karena memang apa? Karena tidak ada pendampingan. Apakah fitrah itu bisa hilang? Bisa, selama orang tuanya memang tidak menggiring untuk membersamai fitrah tersebut atau tidak membentengi fitrah tersebut. Karena banyak sekali di luar sana loh Bun, pengaruh-pengaruh buruk yang akhirnya fitrah tersebut akhirnya luntur. Fitrah kebaikan itu akhirnya menjadi luntur. Yang kelima Bun adalah
tanamkan kepada anak perempuan kita keistimewaan. Apa maksudnya, Bun? Kita ini sebagai perempuan, sebagai anak-anak perempuan juga ada keistimewaan yang tidak sama dengan laki-laki. Nah, keistimewaan itu bisa kita sampaikan sesuai dengan bahasa penangkapan anak. Ada keistimewaan perempuan diantaranya adalah saat hamil, saat melahirkan, saat menyusui. Nah, periode-periode itu kan hanya ada di perempuan, dan bagaimana penyampaian bahasa kita tentunya kita sampaikan ketika anak-anak dengan ketika ada momen saat kita hamil, kemudian kita tak sampaikan kepada anak kita yang masih balita, subhanallah nikmatnya bagaimana hamil, kakak nanti kalau dewasa akan menikmati seperti ini juga. Nah, itu keistimewaan yang harus sering kita sampaikan, Bun, karena ketika anak-anak anak perempuan tidak paham tentang keistimewaannya menjadi perempuan, ada dikhawatirkan ketika 10, 20 tahun bahkan 30 tahun mendatang, keistimewaan itu bukanlah sebuah kebanggaan bagi dirinya. Yang ada, yang muncul seperti sekarang ini banyak terjadi adalah fenomena free child, di mana banyak orang perempuan yang tidak mau memiliki anak. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah tanamkan satu skill perempuan. Nah, satu skill perempuan itu sudah sejak kecil, Bun, ya. Tentunya dengan stimulasi-stimulasi yang ringan. Apa sih misalkan kalau anak perempuan itu apa yang kita tanamkan? Misalkan adalah dia gemar menjahit baju, dia gemar memasak, dia gemar membuat kue. Nah, skill itu, Bun, gunanya adalah ketika dia memasuki usia-usia selanjutnya itu akan membawa manfaat. Dimana kalau misalkan membuat kue kaitannya nanti dengan entrepreneurship, ketika nanti misalkan kaitannya dia sudah menikah, itu bisa menjadi ladang mencari uang bagi seorang perempuan tanpa meninggalkan rumah, bisa membuat kue di rumah atau bisa menjahit baju, dan tentunya banyak skill-skill wanita, skill perempuan yang bisa kita kenalkan sejak kecil sebagai seorang perempuan. Nah, Bun, itu tadi 6 hal loh, Bun, 6 hal karakter-karakter baik yang harus kita giring, kita tanamkan kepada anak-anak perempuan kita, agar kita tidak merasa shock begitu dia masuk di usia remaja dan ternyata mereka jauh seperti yang kita harapkan. Karena memang semuanya dimulainya adalah di usia pondasi, di usia dini, di usia golden age. Semangat ya, Bun, untuk yang punya anak perempuan 1, 2, 3 ataupun 4. Semangat untuk mendidik mereka menjadi anak perempuan yang sukses dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Salam Parents Hebat.